Oke, kita lanjutkan Bapak dan Bapak. Ibu. Selanjutnya ke penampilan Pak Vivaldi. Iya, dan untuk yang bertindak sebagai timernya Pak Ahmad Yasin Hafid ya Pak ya. Jadi digeser Pak Putu. Izin itu Pak Faisal Boleh. izin duluan, Pak. Mau ke Pak makam. Faisal izin duluan, Oh Pak. begitu. Boleh. Boleh, Ya, Oh Mbak. Pak Boleh Faisal Bapak ya. Ibu. Pak Ya, Faisal, Pak Sofian. Pak Faisal itu nanti berarti diurutkan ke 21 ya Pak ya. Iya, Harusnya. kalau boleh. Mau izin untuk yang Berkabung itu, membantu Pak. timernya, Oh, apakah Pak Vivaldi aja, Bu Pak. Siti ya boleh, boleh. Saya Muhammad bantu. berkenan oleh Bapak, oleh Pak Yasin? Dilanjutkan Pak Vivaldi aja, Pak, kalau boleh. Jadi tetap Oh nanti begitu. habis Pak Vivaldi baru saya. Boleh. Pak Ya, berarti saya Vivaldi dulu. mau izin ya, dibantu untuk timer juga ya Pak ya. Ya, ya Pak. Ini saya bantu. Pak Vivaldi, Ya, nuhun. Terima kasih silakan banyak untuk ya. Terima Ya, Pak. kasih Pak banyak. Izin, Faisal. Pak. Baik, saya share screen Bapak Ibu. Baik, sudah nampak? Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswa hebat hari ini? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat. Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Iya, Bapak, Pak. Bapak mendoakan Alhamdulillah sehat, eh, Pak. Bapak mendoakan seluruh mahasiswa Bapak hari ini yang hadir. Mudah-mudahan mahasiswa yang hebat, tangguh, insya Allah. Amin. Dan mahasiswa Bapak hari ini adalah orang-orang yang diberi kesehatan, diberi umur panjang, kemudian diberi harta yang banyak, lunas Amin. hutangnya. Amin. Amin. Baik, Ananda sekali, saya panggil Ananda Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu untuk insya Allah materi kita hari ini adalah berbicara dalam Fakultas Agama Islam yang ada di Universitas Pahlawan. Ya, salah satu prodi yang ada adalah ekonomi syariah. Jadi salah satu mata kuliah yang akan kita ampu hari ini adalah tafsir ayat konsep harta. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah hari ini kita selesaikan materi ini. Setelah di pertemuan yang lalu, di pertemuan yang keempat, kita berbicara tentang tafsir ayat permasalahan ekonomi. Nah, setelah itu, setelah kita berbicara tentang tafsir ayat permasalahan ekonomi, setelah itu kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir ayat konsep harta. Karena salah satu permasalahan ekonomi itu adalah tentang harta, tentang harta. Baik, eh, teman-teman sekalian, mana nih screen? Masih nampak screen-nya Bapak Ibu? Masih, Pak, tapi Masih, slide Pak, satu. masih. Masih, oke. Sudah, Baik, Pak, pertama, tapi masih slide awal. baik. Ini pertama, teman-teman, tentu berbicara ta'rif ya, al-mal. Al-mal itu merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Ini penting sekali. Wa atuhum min malillahi alladzi attakum. Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Ayat ini menjadi dasar bahwa seluruh kekayaan hakikatnya adalah milik Allah. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Di situ poinnya. Bahwa manusia itu diberi amanah untuk mengelola daripada harta itu. Bukan menjadi pemilik secara hakiki. Kemudian yang kedua, ini lanjut pengertian. Al-mal berasal dari kata malun yang berarti condong. Sesuatu menjadi kecenderungan hati manusia. Hari ini siapa yang tidak mau harta? Semua mau harta kan? Betul tidak? Oh, Ada yang tidak mau harta kira-kira? nggak ada. Tidak ada. Semua pengen harta. Jadi teman-teman sekalian, harta itu bahkan sebagian orang hidupnya untuk harta.
pagi, siang, sore, malam, semua untuk mencari harta. Maka disebut dia sebagai kecondongan atau sesuatu yang menjadi kecenderungan. Kemudian secara istilah, jadi ta'rifnya dua, bahasa dan istilah. Menurut Abu Hanifah, al-malu ma yumilu ilaihi tab'a wa yumkinu idkharuhu. Harta sesuatu yang disukai tabiat manusia dan dapat disimpan ketika diperlukan. Makanya bank-bank sangat diperlukan ketika berbicara tentang harta. Kemudian, ini penting, kedudukan harta dalam Islam. Pertama sebagai nikmat Allah. Yang kedua sebagai amanah. Yang ketiga sebagai ujian hidup. Jadi Bapak Ibu, kaya itu ujian tidak? Ujian, Pak. Ujian. Ujian, Pak. Miskin ujian tidak? Ujian. Banget, Ujian. Pak. Ujian. Kira-kira Ujian, Pak. teman-teman mahasiswa lebih ingin diuji yang mana? Diuji Kaya. dengan harta miskin atau dengan kekayaan? Kaya. Kayak Kaya. Kaya, Pak. Kalau kalau mahasiswa, Kekayaan soleh, Pak. kalau kekayaan soleh lagi kan, itu kata dia, kita sudah diuji juga Pak, mendingan diuji kaya kan begitu. Nah, kemudian sebagai sarana ibadah, bagaimana harta itu menjadi sarana ibadah? Ya tentu disedekahkan, berbagi. Nah, kemudian sebagai penopang kehidupan. Wa bataghi fi ma ataqallah daral akhirah. Carilah dengan apa yang dikaruniakan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi orang bisa dari harta itu untuk kehidupan. Dari harta itu bisa berbagi. Dari harta itu bisa beribadah, ya. Harta itu ujian, amanah dan nikmat yang besar dari Allah. Kemudian, nah, fungsi harta itu untuk apa? Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita merasa harta itu ada. Tapi sebagian sulit untuk mengembangkan harta itu untuk apa. Maka dari sisi keislaman terlihat bahwa zakat, infak, sedekah, wakaf itu di samping kebutuhan kita, ya teman-teman mahasiswa, di samping kebutuhan kita. Bahwa harta itu sarana ibadah. Pertama, zakat, infak, sedekah, wakaf, haji. Atau yang kedua sebagai penopang kehidupan. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Karena orang yang punya harta itu adalah orang yang memulai akalnya bagus, akalnya sehat. Kemudian, fungsi harta dalam Islam yang ketiga sebagai ujian. Ya, pertama ibadah, penopang kehidupan, yang ketiga sebagai ujian. Yang keempat sebagai sarana membangun peradaban. Ini yang penting Bapak Ibu. Pendidikan kalau tidak ada harta jalan tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Apalagi yang sudah menyelesaikan program doktornya ya. Jadi teman-teman sekalian, saya kira kalau teman-teman Bapak Ibu sudah melanjutkan ke jenjang doktoral, saya kira harta sangat penting dalam pendidikan. Kalau ada yang bilang kalau ada yang bilang doakan saja, itu nggak cukup. Doa itu bagian daripada ikhtiar. Kemudian kesehatan. Kesehatan perlu harta. Mau sehat, pasti pakai harta. Dakwah seperti yang disampaikan oleh Pak Suyono ya. Pak Suyono tadi Pak. Yudino. Pak Yudino. Untuk mengembangkan perjalanan dakwah yang disampaikan oleh Pak Yudino, mesti ada hartanya. Perjalanan supaya Ustadz yang dikirim oleh Pak Yudono itu tidak Ustadz mencari duit. Kan begitu. Kemudian, sebagai sarana memang peradaban, melalui harta itu berkembang dakwahnya, ekonominya, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, teman-teman mahasiswa, kalau ada yang ingin bertanya, nggak apa-apa nanti sampaikan langsung. Dalam perkuliahan langsung, saat saya menjelaskan, boleh Bapak Ibu bertanya. Yang keempat,
kepemilikan mutlak, kepemilikan harta dalam Islam. Jadi sebenarnya siapa yang punya harta ini? Nah, pertama, pemilikan itu mutlak milik Allah. Allah yang punya harta itu. Walillahi mulkus samawati wal ar. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian, ini yang kedua, manusia sebagai khalifah untuk menjaga harta itu. Jadi jelas Bapak Ibu ya, yang memiliki mutlak itu Allah, manusia diberikan kewenangan untuk menjaga harta. Nah, kemudian jenis kepemilikannya, pertama milik fardu kifayah, kepemilikan fardiyah, individu. Yang kedua, milkiyah ammah, kepemilikan umum. Yang ketiga, milkiyah daulah, kepemilikan negara. Itulah yang disebut dengan APBD, APBN, dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kontemporer seperti Taqiyuddin An-Nabhani dan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian, materi kita lanjutkan. Yang kelima, pemanfaatan harta. Islam memerintahkan agar harta dimanfaatkan secara halal. Ini poinnya Bapak Ibu. Ini poinnya ya. Mahasiswa mesti paham bagaimana cara memanfaatkan harta. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Syaratnya dua. Pertama halal, yang kedua thayyib. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik. Berarti ayat ini berbicara tentang larangan riba. Tidak boleh goror, tidak boleh maisir, tidak boleh korupsi, tidak boleh menipu, tidak boleh mencuri, tidak boleh suap. Semua di situ. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, di sini kita melihat bahwa pemanfaatan harta itu mesti dua. Halalan thayyiban. Cari yang halal, cari yang baik. Supaya selamat dari riba, gharar, maisir, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, yang keenam, tanggung jawab terhadap harta. Memperoleh harta secara halal. Bapak Ibu mahasiswa, pastikan yang masuk ke dalam perut kita itu adalah sesuatu yang halal. Menggunakan secara yang benar. Jadi Bapak Ibu, nanti dalam akhirat, kita ini ditanya. Semua ditanya satu. Tentang harta itu dua ditanya. Min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Jadi tentang harta ini Bapak Ibu, dari mana kita dapatkan ditanya. Ini duit dari mana kamu dapat? Ini sawit dari mana dapat? Ini harta dari mana dapatnya? Dan setelah punya harta, kemana engkau belanjakan? Nah, kemudian mengeluarkannya dengan mengeluarkan zakat, membantu fakir miskin, tidak boros. Ini kan jelas nih, wala tubazzir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jelas. Tidak boleh kikir. Tahu Bapak Ibu arti kikir? Pak Yasin izin kalau di kampung Bapak yang kikir nih bahasanya apa? Apa ya bahasa Jawanya? Oh ya. Cerik. Apa Bu? Cerik ya? Saya pelit sekali nih. Ya. Pilih, Pak. Pilih kalau di Padang, Pak. Kalau di Padang Pilih. pilih bana Ah, tuh Bu. Pilih bana ke Mana? badan, pilih bana ke orang lain. Ah, Ya, ratu dari. Itu pilih bana ke badan, pilih bana ke orang. Ke badan lah pilih, ke orang Iya. tapi parah. Iya. Kemudian itu kan pilih tuh. Kemudian kira-kira mohon izin Pak Faruk, bagaimana di kampungnya pilih itu apa bahasanya? Medit, Pak. Oh, medit musyawarah ya. Saya taunya medit musyawarah. Oh iya, Beda pantasan. istilah ya Pak Faruk. Iya, pantasan medit musyawarah, hajinya sudah berkali-kali pemegang pintu surga. Gitu ya. Setiap amalan dicatat ya. Oh, itu artinya Pak medit musyawarah. Terima kasih mahasiswa yang sudah aktif. Nanti mahasiswa yang aktif ini akan Bapak beri nilai khusus ya. Karena Wah, Bapak melihat yang aktif ini Bapak senang. Karena Izin bertanya, Pak. boleh silakan Ibu Sukma. Oke, terima kasih Bapak Faisal atas waktunya yang diberikan.
terkait Bapak bilang tadi ada orang kaya pelit seperti itu. Nah, Ya, bagaimana kalau dia orang kaya masih juga dia menginginkan harta ini untuk dia nanti dia. Sedangkan dia kalau kita nasihati itu marah. Nah, bagaimana cara kita masuk ke orang seperti itu? Hartanya udah banyak, terus kalau apa tuh masih juga apa kalau di Padang tuh namanya masih tangan di kepal gitu loh. Apa ya, hartanya itu udah banyak tapi ke orangnya tidak dikeluarin masih ngarap yang dari orang gitu itu. Kita baik. kalau mau nasihati itu dia kasar gitu. Nah, Iya, bagaimana menurut Bapak Faisal cara kita masuknya tanpa menyinggung dia, Pak? ya, baik. Oke, itu saja, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Sukma. Ini mahasiswa prestasi hari ini ya. Insya Allah. Pertama sekali, itu kan masuk kepada mungkar. Jadi, Ibu Sukma, kita punya banyak cara untuk menyadarkan orang. Salah satunya, kalau kita berteman baik dengan dia, kita ajak dia ke tempat pengajian, Bu. Biar 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 dia nggak tersinggung dengan kita ajak dia. Lalu ustadznya kita setting dalam arti kata, kasih pesan, Ustadz, nanti kita bicara harta ya. Terus karena Bapak Ibu, saya sering digitukan oleh jamaah. Jadi jadi memang kedatangan kita itu menyelesaikan masalah jamaah. Nah, tanyakan nanti saat Ustadz menjelaskan, sampaikan nanti Ustadz itu akan mengatakan, lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin. Kalaulah sekiranya manusia memiliki satu lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, niscaya dia akan ingin memiliki dua lembah emas. Bayangkan, Bu. Sudah ada satu lembah emas, dia pasti ingin menambah emas satu lembah lagi. Walau yamla'u famuhu illa turab wa yatubullah ala man taba. Nah, sampaikan juga bahwa tidaklah yang bisa memenuhi mulut ya selain tanah kematian dan Allah menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Itu, Bu. Kalau kalau dia mendengarkan hadis itu, Bu, sampaikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu lebih ngeri lagi, Bu. Nah, secara Ibu sudah mengingatkan dia. Jadi cara mengingatkan orang itu tidak mesti kita langsung, Bu. Sama dengan mengingatkan orang yang keras. Izin Pak, 3 menit lagi ya. Aduh, materi masih banyak. Gimana caranya nih ya? Karena pembahasan harta ini memang menarik sebenarnya. Jadi begitu, Bu. Jadi bawa dia untuk pengajian atau diskusi untuk tentang harta. Ya. Itu, Bu, kira-kira bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak Faisal. Nanti saya akan mencoba. Semoga setelah ini dia menjadi orang yang dermawan dan Iya. bermanfaat bagi orang sekitar. Dan Terima kasih, ingat, Pak, tanggapannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit lagi, Bu, saya kasih tahu. Kasih tahu, bawa dia untuk bercerita sejarah. Tentang siapa? Tentang Korun. Ibu pernah dengar Korun ya? Ceritakan tentang Korun, ceritakan tentang Sa'labah. Nah, Korun itu, saking kan kayanya dia, kunci gudang dia ya, satu tiang besar itu pohon kelapa. Ngangkatnya tidak bisa satu orang. Mana dia sekarang? Tenggelam. Orang mati-matian mencari harta karun sekarang. Bukan harta karun yang dicari, harta nenek moyang itu. Nah, lanjut. Ini ada tafsir ya. Tafsir konsep harta. Tentu kalau tafsir kita tidak bisa menafsirkan Bapak Ibu, mesti lewat para ulama tafsir. Menurut Ibnu Katsir, menurut Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi. Di situ kita ambil. Kemudian tafsir surah Al-Kahfi, ini ayat-ayatnya. Menurut At-Tabari, Ibnu Arus, dan Syed Qutb. Kemudian tafsir Al-Anfal, kita ambil Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian ini hadis tentang harta. Ni'amus salih lirrijalus salih. Ini bentuk-bentuk hadis tentang harta.
Kemudian larangan hasad kecuali pada dua orang. Ah, ini menarik nih Bapak Ibu. Ini ingat nih, hasad itu kan dibenci. Tapi ada hasad yang baik. Kepada siapa? Rajulun atahullahu malan. Kita hasad, kita iri kepada dua orang. Pertama, seseorang yang Allah beri harta, lalu dia menginfakkan di jalan yang benar. Yang kedua, seseorang yang Allah beri hikmah ilmu, lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya. Kemudian, Bapak Ibu, ini menurut pendapat para ulama. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa harta itu bukan tujuan hidup. Ibnu Taimiyah mengatakan harta itu harus dimanfaatkan. Asy-Syatibi mengatakan harta itu mesti dilindungi. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa harta itu memiliki dimensi sosial, berbagi. Ya, implementasinya apa? Penguatan sistem syariah, optimalisasi zakat, pengembangan investasi halal, penerapan tata usaha. Dan terakhir Bapak Ibu, bahwa ingat harta adalah titipan yang Allah titipkan. Bagaimana kita bisa yang menjaga amanah? Ingat, harta harus membawa kita ke dalam surga, bukan malah memasukkan kita ke dalam neraka. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dalam perkuliahan Bapak ini. Mudah-mudahan perkuliahan ini menjadikan kita menjadi mahasiswa yang baik dan cerdas dalam mengelola harta sesuai syariat agama Islam. Terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Saidina Al Mukarram nih ya. Masya Pak Allah. Faisal, luar biasa, tepuk tangan Bapak dan Ibu ya. Kita dapat siraman rohani juga jadi tadi unik ya pertanyaannya dari Bu Sukma. Bu Sukma izin kalau tadi jawaban dari Pak Faisal masih membatu ya. Orang seperti itu Ya. pastikan lempar dengan bunga aja, Bu. Wah, bunga bang gitu ya Pak ya. Ya, Bukan pastikan bunga bunganya. berduri gitu kan. Tapi Tapi kadang bunganya masalahnya masih itu dalam Pak, pot, Bu, orang maaf. dekat Pak. Bu, Pak, kalau masih dalam pot bunganya, pastikan potnya tinggal ya, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, intermezzo Siap, Pak aja Bapak Faisal. dan Ibu ya. Siap, siap. Oke.